ngeri-ngeri sodap. Ada Arswendi, Bening Suara Nasution, Tika Panggabean, Boris Bokir Manulang, Gita Bebita Buta, Lolop Indra Jekel. Oke, kita langsung masuk ya. Banyak yang nonton ini, ibu-ibu keluarga. Film akan segera dimulai. Oke, kita Cinema 2. Oke. Ini agak gelap. Oke. Ya Allah. Mana? Misi. Mana? Sini. Oke. Yes, nangis. Papa tadi nangis juga kan? Nangis lah. Kau nangis juga? Nangis sedih. Real sih itu, real. Menurut kamu gimana? Menurut aku nilai yang aku petik ya gini. Ya kita mendidik anak itu harus optimis, harus benar-benar keras gitu kan. Tapi harus kerasnya yang bagus. Iya. Nah, tapi ada satu nilai buat orang tua nih, cara mendidik anak itu jangan benar-benar keras gitu. Harus terima juga pendapat orang lain. Iya, pendapat orang lain, pendapat anak juga. Pendapat Iya. anak, istri itu perlu. Iya, tidak hanya mementingkan diri sendiri sih. Betul. Ya kan. Oke, kita udah selesai nonton. Nah, Ngeri-ngeri sedap. Nanti di ini kita omongin lagi ya setelah ini nanti ya. Gimana awalnya. Oke, terima kasih. Hai, hola horas, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Giri Mandro. Jangan lupa untuk subscribe ya, share, like, and comment. Tadi saya sedikit ngevlog ya, ngevlog film ngeri-ngeri sedap. Wah, emang filmnya ngeri-ngeri sedap banget ya. Sampai sekarang saya masih terharu, aku cowok gitu ya nontonnya. Wow, gila ya, film ini nggak hanya bikin cewek-cewek di belakang saya saat nonton menangis, cowok-cowok juga ya. Aku sama temen aku nonton ya, itu teman kantor, jadi satu kantor itu udah nonton. Yang belum nonton aku dan teman aku itu ya, jadi kami dua lo nonton dan filmnya gila, kami nangis gitu ya. Oke, dan kita ngomongin film ini ngeri sedap ya. Kita ngomongin sedikit banyak tentang filmnya, ceritanya seperti apa, dan sedikit fakta-fakta di film ngeri-ngeri sedap ini ya. Yang pertama, aku udah nonton dari awal sampai akhir, sedih sekali. Nah, yang pertama, ceritanya itu langsung ke topik permasalahan ya. Topik permasalahannya itu ibu dan ayahnya ingin anaknya itu pulang ke rumah ya, soalnya kan anaknya pada sibuk semua, yang tinggal di rumah cuman si Gita ya, karena dia cewek. Biasanya gitu ya kalau di Batak
itu cewek itu di rumah kalau dia seandainya belum menikah, jadi cowok-cowoknya pada pigih semuanya ya. Oke, istilahnya pigihnya merantau gitu loh. Jadi ceritanya ini biasanya kalau cerita-cerita yang lain ya, film-film yang lain itu ada dulu ceritanya dari awal, dari kecil terus dewasa terus menikah. Ini enggak, ini langsung ke topik permasalahannya, yaitu ingin sekali ayah ibunya itu anak-anaknya ini pulang. Disitulah mereka bikin apa ya, bikin bisa dibilang bikin perceraian gitu ya, pura-pura cerai biar anaknya ini pulang ya. Jadi langsung ke topik permasalahannya. Jadi ceritanya itu langsung apa ya, pas kita nonton, wow ini langsung ke topiknya nih, ini langsung ke konfliknya. Jadi langsung pengen nonton seterusnya gitu kan, apalagi konflik-konflik berikutnya. Nah itu dia. Terus yang kedua, nggak nyangka ya, aku nggak nyangka mereka acting nangis. Wah, aku salut banget di situ pada saat mau filmnya selesai, pada saat di akhir ya. Dan mereka itu nangis guys, bener-bener nangisnya itu natural, nggak dibuat-buat. Apalagi si Gita itu nangisnya, wow, keluar meluap emosinya semua, air matanya keluar. Mereka semua benar-benar sangat menghayati peran masing-masing ya. Pas adegan acting menangis itu, secara kan mereka pelawak gitu loh. Jadi kalau mau nangis gimana gitu ya. Tapi mereka benar-benar serius gitu loh. Mereka benar serius acting nangisnya. Aku salutnya dengan si sutradara Benedion Raja Gugu kalau nggak salah, sorry kalau salah ya. Dia sempat aku baca artikel, katanya dia ingin sekali mereka itu aktor, mereka itu sebagai aktor bukan hanya sebagai pelawak. Salut banget ya. Dan mereka membuktikan, si Gita, si Boris, si Lolo, terus siapa lagi ya, Indra Jigil ya. Nah itu dia, mereka kan backgroundnya pelawak sebenarnya, tapi mereka memainkan acting masing-masing itu sangat natural, benar-benar aktor banget gitu loh, aktris banget. Wow, nggak gampang loh. Ini film pertama mereka yang menguras air mata. Menurut aku biasanya kan film mereka yang kocak gitu ya. Ini benar-benar mereka filmnya bisa dibilang menguras air mata, dan mereka juga actingnya aku salut banget dengan mereka ya. Jadi mereka bisa melepaskan kekocakan mereka, dan di sini mereka, di film ini mereka benar-benar serius ya. Wow. Terus yang ketiga, actingnya Tike Panggabean. Bener-bener apa ya, menjadi sosok seorang ibu yang memang rindu banget akan anaknya gitu loh. Apalagi pas terakhir kan ada yang pas, bukan terakhir sih, ada anaknya datang di pesawat, dari pesawat terus naik mobil kan. Dia pengen meluk tapi nggak bisa karena kata bapaknya kan tahan, jangan nampak kali kalau kita kangen kan, kata di situ. Dia bener-bener ada rasa ingin kangennya yang luar biasa, ingin memeluk anak-anaknya ya kan. Tapi sempat dipeluk dan dia cium ya. Dia gila actingnya Tika Panggabean ya. Di situ dia actingnya bener-bener ibu yang bingung mau ngapain, mau meluk nggak bisa ya kan, akhirnya galau. Apalagi pas ada adegan-adegan dia yang diam termenung gini, bener-bener galau gitu loh. Aduh gila banget actingnya Tika Panggabean. Aku juga pernah lihat artikel gitu ya, entah di mana atau di Instagram, si Tika emang pengen banget katanya dia berakting, dan filmnya itu film yang bertemakan Batak. Wah, keren banget, doanya terkabul, dan salut deh dengan sutradaranya. Terus yang keempat, di awal filmnya apa ya, itu kita bisa ketawa-ketawa, ngakak-ngakak, hahaha gitu ya. Tapi di pertengahan sampai akhir kita netesin air mata, konfliknya semakin menjadi-jadi, konfliknya semakin apa ya, semakin gregetan gitu kan. Disitulah konfliknya sampai akhirnya bisa dibilang selesai gitu ya. Filmnya menurut aku recommended banget untuk kita semua ya, terutama suku Batak. Tapi nggak hanya suku Batak aja sih, hampir semua suku yang ada di Indonesia ini ya mungkin pernah merasakan hal yang ada di film itu ya, yang anaknya merantau, terus orang tuanya pengen anaknya itu pulang, nggak bisa karena kerjaan gitu kan. Oke.
Terus yang kelima, ceritanya susah ditebak. Bener, susah sekali ditebak. Kenapa aku bilang sangat susah ditebak ya? Biasanya kalau kita nonton film, ini ceritanya gini. Oh, udah tahu. Nanti terakhirnya gini, gitu kan? Ini enggak guys, susah ditebak. Apalagi pas di adegan terakhir itu, ya adegan terakhir kan yang bapaknya mendatangi istrinya, mendatangi Tika Panggabean. Mereka kan ngomong itu di belakang agar dibawa si Tika Panggabean dari rumah orang tuanya, ya kan? Kirain filmnya udah selesai di situ. What? Ini kayaknya udah mau siap deh filmnya, gitu ya kan? Oh, filmnya sampai di sini, gitu ya. Ternyata enggak ada lanjutannya, gitu kan? Ternyata si bapaknya ini datang ke tempat kerjaan anak-anaknya, ya kan, minta maaf lah, gitu ya. Terus jumpain calon menantunya, dan ternyata di ending anak-anaknya dibawa, akhirnya si Tika Panggabean dibawa juga ya ke rumahnya. Nah, di situ endingnya gila banget, langsung mengeraskan air mata gitu ya. Jadi susah ditebak gitu ya. Biasanya kalau aku gitu nonton film ini ceritanya gampang nih. Ini ceritanya gini, ceritanya pasti gini. Bener. Dan ini susah ditebak guys. Pas adegan terakhir itu juga ya, susah banget ditebak ya. Terus melibatkan artis-artis lokal Batak ya, salut banget ya. Jadi sutradaranya memberikan kesempatan untuk artis-artis Batak berkarya di perfilman Indonesia. Wah, siapa aja kalau nggak salah, sorry kalau salah ya, yang satu Malpinas ya, dia berperan juga sebagai yang jualan mie goma ya, yang dari kecil dibawa ke tukang mie goma itu ya, ke Malpinas dari kecil, tapi belinya satu mangkok bagi 4 bagi 5 ya. Itu Malpinas kan, weh. Sorry kalau salah ya. Terus yang kedua TV Tambunan. Nah, TV Tambunan ini penyanyi, pelawak yang mereka adegannya di kedai tua gitu sama bapaknya ya. Di situ juga ada Edwin Samosir kalau tidak salah, sama Andi Nadia ya. Mereka kan kelompok lawak Obama. Jadi saudaranya memberikan kesempatan kepada artis-artis lokal pastinya. Salut banget ya. Jadi nggak hanya artis Jakarta yang dibawa semua ke di Danau Toba syutingnya ya, nggak hanya artis Jakarta aja, artis nasional, ternyata artis Batak juga ikut berperan. Salut banget ya. Next nanti Dion bikin film Ngeri-Ngeri Sedap kedua mungkin, atau film-film yang bertemakan Batak. Kalau bisa film-filmnya banyak gitu pemeran utamanya dari artis-artis lokal ya. Oke, dan yang terakhir ceritanya relate banget dengan kehidupan masyarakat. Sebenarnya nggak hanya masyarakat, nggak hanya suku Batak, tapi semuanya ya. Itu aku bilang tadi di awal, banyak kejadian yang seperti itu yang kita alami di keluarga kita, yang anak-anaknya pada bisa dibilang sibuk bekerja, keluar kota semua, orang tuanya di rumah sendirian gitu kan, nggak ada kawannya, jadi pengen ketemu nggak bisa, apalagi pas ada acara nggak bisa anaknya pulang karena kerjaan. Jadi ya memang benar relate banget dengan kehidupan masyarakat Indonesia gitu ya. Apalagi kalau di suku Batak kan biasanya kalau yang paling kecil itu di rumah ya, di rumah nggak boleh merantau biar ada jaga mamanya sama bapaknya. Jadi abang-abangnya itu, kakak-kakaknya pada kerja, pada sibuk, pada berkeluarga. Jadi si kecil ini yang paling kecil, paling bontot ini ya kalau di suku Batak itu ya di rumah menjaga orang tuanya gitulah bisa dibilang ya. Oke. Salut banget dengan film ini, dan kalau nggak salah film ini sudah hampir udah 2 juta penonton ya. Wow, salut banget dengan sutradaranya. Next kalau boleh, buat sutradaranya si Benedion Raja Gugo dibuat Ngeri-Ngeri Sedap yang kedua ya, dengan tema yang berbeda, dengan cerita yang berbeda. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, kemudian subscribe. Dan terima kasih melihat Godang Tuh Kita Saluhana. Saya pas kita sudah gila, aku memang nonton itu meneteskan air mata. Syukur pada saat film terakhir kan itu lampu belum dihidupkan. Pada saat udah habis filmnya kan ada lagunya tuh.
Itu apa ya bisa dibilang ya. Lampunya nggak dihidupkan, aduh gawat ini kalau dihidupkan aku bisa ketahuan nangis cowok gitu kan, tapi nggak apa-apa lah. Ya aku gitu memang kalau filmnya bagus, ceritanya bagus aku bisa nangis ya. Sebenarnya aku pengen kali sih untuk ada kemarin beberapa aku rekam suaranya aja, tapi takut ya kan, takutnya kena undang-undang, nggak boleh sih men-share filmnya dalam bentuk suara, dalam bentuk audio, dalam bentuk visual ya kan. Jadi aku cut aja, jadi aku buat podcast kayak gini aja ya kan, podcast ngomongin film, atau besok-besok aku buat podcast ngomongin film aja ya sendiri gitu ya. Terserah film apa ya. Tapi yang udah ditonton ya. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe Horas Bangsa Batak.